Jadi kita hari ini akan ngobrol-ngobrol terkait situasi kebijakan The Fed nih, Mas Angga nih, karena Ya, beberapa waktu lalu kan The Fed ini akan melakukan perubahan suku bunga ya, dan akibat antisipasi dari kenaikan inflasi yang cukup tinggi. Dan di ya, sisi lain, ini terjadi konflik geopolitik antara Ukraina dan Rusia nih. ya. Nah, kira-kira bagaimana nih pengaruhnya terhadap pasar modal dan justru IHSG hari ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, bahkan menembus rekor tertingginya lagi sepanjang sejarah. Nah, sebelum kita masuk ke topik utama kita, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu nih, Mas Angga, dengan Indo Premier Sekuritas atau IPOT. Ini profilnya seperti apa sih? Fitur-fitur unggulannya apa dan bagaimana cara bergabung dengan Indo Premier Sekuritas? Silakan, Mas Angga. Oke, terima kasih Mas Aldi. Sebelumnya sorry nih saya pakai masker karena kebetulan lagi sambil ada urusan juga. Tapi untungnya masih bisa nemenin Sobat IDEX dan Sobat IPOT di sini untuk sharing-sharing ya mengenai market hari ini. Secara overall sebenarnya untuk Indo Premier sendiri merupakan salah satu sekuritas lokal yang memang sudah cukup lama ya namanya buat teman-teman yang belum tahu. Dan juga IPOT ini Indo Premier itu dipanggilnya IPOT biasa ya teman-teman. Nah, IPOT ini punya fitur yang namanya baru IPOT Easy. Jadi itu sangat memudahkan teman-teman sekalian yang mau transaksi reksadana, ETF dan juga saham semuanya tinggal download itu aja. Jadi easy banget, mempermudah hidup. Jadi tinggal dengan itu bisa transaksi apapun gitu Mas Aldi. Kan simple banget kayak super app gitu kan. Sekarang kan zamannya super app gitu ya. Semua disuperin. Nah, di Input Easy ini kita juga ada fitur andalan kita yaitu namanya AI Trending ya. Di mana AI Trending ini bisa ngasih indikasi buat teman-teman di sini yang suka scalping atau mau mencoba scalping. Sekarang ini kan lagi ngetren banget ya dengan adanya Om Ben, Mas Bekti Sutikna itu kan mengundang masyarakat untuk pengen ngerasain scalping apa rasanya sih, dak-dikduknya kayak gimana sih, kayak gitu ya. Nah, kita juga menyediakan itu, fitur report easy. Jadi ada algoritma yang udah kita bentuk ya. Dan untuk pembukaan akunnya di Indo Premier gampang banget teman-teman, tinggal buka online aja, install apps IPOT-nya, lalu buka online full tanpa perlu paper. Jadi paperless bener-bener dan 10 menit, 15 menit juga udah selesai. Tinggal siapin KTP, tinggal siapin tanda tangan dan juga buku tabungan aja. Sesimpel itu. Kurang lebih seperti itu intronya Mas Aldi buat teman-teman yang belum tahu ya. Baik, luar biasa ya. Jadi fitur unggulannya ini namanya IPOT Easy ya. Ya, Jadi ini membantu banget untuk nasabah atau calon investor ya yang ingin melakukan transaksi dengan lebih mudah gitu. Karena sekarang nih dengan apps kita bisa melakukan berbagai aktivitas gitu ya dan betul. memudahkan banget. Jadi ini salah satu fiturnya ini baru dengar juga nih, Ya, yaitu AI Trending gitu ya. Jadi ini fitur untuk memilih kira-kira saham-saham apa nih yang lagi diperdagangkan gitu ya untuk bisa betul. merasakan scalping gitu ya, karena scalping ini jadi trending topics nih ya karena Iya, istilahnya cepat gitu transaksinya ya. Jadi ada dibantu fasilitas tersebut ya dari IPOT betul. ya dengan fitur AI Trending ya. Nah, kemudian kemarin saya baca ada fitur yang namanya IPOT Journey nih. Apa sih yang dimaksud dengan IPOT Journey, Mas Angga? Oh, Silakan. oh ya, iPod Journey itu ini ya, Mas Aldi. Jadi untuk teman-teman yang beginner atau yang intermediate, yang belum advance, yang advance pun kita ada sih. iPod Journey itu jadi salah satu platform kita juga untuk mengedukasi masyarakat secara free ya. Jadi kelas-kelas webinarnya Ya, dibagikan silakan. oleh tim investment spesialis kita, itu akan mengedukasi teman-teman di sini baik yang dari basic levelnya, intermediate dan juga yang paling advance. Advance itu ada market update, lalu yang beginner itu ada yang namanya basic fundamental, basic technical dan lain-lain. Jadi semuanya free dan ini hampir setiap hari ada gitu. Jadi teman-teman yang baru mau belajar udah tahu nih stepnya dari basic dulu apa aja dihabisin sampai advance-nya apa aja. Gitu. Jadi menarik banget buat teman-teman yang mau belajar free. Jadi nggak perlu bayar dulu gitu ya. Cukup buka rekening 100.000 minimal. Baik, luar biasa ya. Jadi dengan iPod Journey ini, Ya, Bapak dan Ibu, Sobat IDX, teman-teman investor yang baru belajar nih, mau investor atau mau trading gitu ya, dipandu melalui platform ini. Jadi yang belum memiliki rekening efek, silakan ya mempertimbangkan untuk bergabung dengan Indo Premier Sekuritas. Follow dulu Instagramnya ya, dan kalau misalnya Bapak dan Ibu ada di wilayah Balikpapan, ini kebetulan iPod ada kantor cabangnya nih ya, di Jalan
Jenderal Sudirman. Nanti bisa main-main ya di sana, ada timnya nanti akan membantu. Baik, terima kasih Mas Angga atas perkenalannya ya. Jadi luar biasa banget nih IPOT ya, Indo Premier. Nah sekarang kita masuk ke topik diskusi kita nih Mas, yaitu bagaimana IHSG merespon ya terkait kebijakan perubahan suku bunga The Fed dan situasi di Ukraina dan Rusia. Silakan Mas Angga. Thank you Mas Aldi buat intronya dan juga selamat datang ya teman-teman di sesi kali ini bersama Mas Aldi juga. Semoga bisa dapat insight nih nantinya dari sini ya. Nah, untuk memulai sesi ini saya mau lihat IHSG dulu deh. Sekarang sebenarnya terjadi apa sih ya? IHSG kita sendiri kalau kita perhatikan dari beberapa dari awal Februari deh ya. Setelah Februari itu dari awal ngegas IHSG kita langsung level all time high. Lalu sempat ada koreksi mendekati level 6.700 lebih dahulu lagi ya. Nah, sebenarnya koreksi tersebut itu cuma adalah pullback atau koreksi sementara sebelum melanjutkan kenaikannya lagi. Dilihatnya dari mana? Dilihat dari IHSG kita yang bergerak di rentang uptrend masih berada di atas indikator moving average 20-nya Mas Aldi. Jadi 6.700 itu kemarin pas di MA 20-nya dan langsung rebound lagi dan hari ini udah berada di atas level tertingginya ya, di atas level 6874. Sekarang udah di level 6880. Dan investor asing seperti biasa dari beberapa bulan terakhir dari awal tahun ya, investor asing itu membukukan pembelian bersih yang cukup besar Mas Aldi ya. Di hari ini aja 660 miliar, di kemarin pun sedang merah ada pembelian juga, dan juga kalau kita lihat, kita perhatikan dari awal tahun, seminggu terakhir dulu, untuk seminggu terakhir sendiri, itu pembelian bersih udah 2,5 triliun dari foreign, dan dari awal tahun itu udah mencapai 18,88 triliun. Di mana perbandingannya adalah kalau dari full year 2021 itu 60 triliun Mas Aldi. Nah, kemarin 2 bulan udah mau 20 triliun. Gitu. Jadi artinya di sini kita melihat optimisme dari institusi asing maupun investor asing terhadap pasar kita. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman retail di sini sama optimisnya nggak nih dengan investor-investor yang udah kelas kakap ini gitu ya. Seperti itu. Nah, mereka aja udah optimis gitu ya. Nah, lalu untuk indeks kita sendiri ya mengalami kenaikan lebih karena udah terprice in-nya sentimen-sentimen negatif atas beberapa sentimen negatif yang udah ada. Contohnya kenaikan daripada kasus COVID dalam negeri ya, udah menyentuh angka di atas 60 ribuan ya, udah tembus resisten sebelumnya ya Mas Aldi, udah tembus resisten sebelumnya nih. Jadi udah di angka 60 ribuan ke atas dan juga ini udah melebihi pas COVID varian Delta gitu. Nah, yang perlu kita perhatikan sebenarnya di sini sekarang bukan angka dari kasus hariannya lagi ya, tapi lebih karena tingkat fatalitasnya Mas Aldi. Kan udah dibilang ya dari awal tahun, Omikron masuk, tingkat penyebarannya sangat masif gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan fatalitasnya seperti apa. Fatalitasnya gimana? Nah, fatalitas Omikron sendiri kalau kita bandingkan di kasus sekitar 50.000 sampai 60 ribuan, tingkat kematian sekarang menyentuh angka 200-an ya. 204 atau 206 kalau nggak salah. Tapi kita bandingkan dengan varian Delta itu di angka 2000-an Mas Aldi. Itu. Jadi perbandingannya sangat jauh ya. Ini di bawah 1% tingkat kematiannya. Artinya ya masyarakat udah bisa agak slow dikit ya, walaupun tetap harus jaga prokesnya seketat mungkin. Karena tetap kena kan gak enak juga menyebarkan ke yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, itu pertama untuk terkait price in-nya sentimen buruk dari varian Omikron, dan ternyata Omikron jauh lebih enteng secara gejala ya. Lalu yang kedua dari The Fed tadi ya. Dari The Fed seperti yang Mas Adi bilang, untuk The Fed sendiri ini yang perlu kita perhatikan, The Fed itu kan rencananya di bulan Maret, Mas. Pelaku pasar tuh udah ngira bakal terjadi kenaikan suku bunga lebih dari 1 kali atau 25 basis point. Mungkin bisa 50 basis point gitu. Tapi di update terakhir yang kita dapat, kelihatannya untuk The Fed ini mereka dari minutes of meeting yang ada, mereka itu kemungkinan hanya menaikkan 1 kali untuk suku bunga ya. Jadi kemungkinannya tidak akan setinggi ekspektasi pasar, sehingga artinya ini baik buat pasar saham kita.
Seperti itu. Akhirnya lebih slow lagi. Cuma tetap The Fed ini punya senjata kan Mas Aldi. Yang pertama ada suku bunga ya. Senjata The Fed ada 3 nih. Yang pertama ada suku bunga, yang kedua ada tapering, pembelian obligasinya dia. Lalu yang ketiga ada yang namanya balance sheet expansion dan juga balance sheet contraction. Nah, untuk yang suku bunga naik nih udah nih ya, kemungkinan besar di Maret. Udah pasti naik 25 basis point minimal lah. Makanya udah pada turun tuh market-market di Amerika, atau apalagi terutama Nasdaq yang beban keuangan perusahaannya itu cukup besar udah mulai pada turun gitu ya. Itu karena kenaikan suku bunga. Yang kedua ini terkait dengan tapering. Tapering juga udah terus dilakukan, Maret ini selesai. Artinya pembelian obligasi akan dikurangi. Fungsinya apa? Biar duit beredarnya nggak terlalu banyak kan. Duit beredarnya nggak terlalu banyak, akhirnya inflasi bisa ditekan. Nah, yang ketiga ini yang poin paling penting Mas Aldi dan teman-teman sekalian. Kita harus memperhatikan kapan The Fed akan mengurangi balance sheet-nya dia atau aset obligasinya dia. Artinya apa? Artinya asetnya dijual lagi ke masyarakat, nanti duit dari masyarakat ditarik lagi gitu ya. Kalau jual obligasi berarti masyarakat atau institusi-institusi bayar pakai uang kan untuk membeli obligasi dari The Fed. Nah, nanti ketika itu ditarik, nah pengurangan uang beredarnya akan sangat masif tuh. Tergantung dari berapa banyak obligasi yang dijual kembali. Gitu. Nah, itu poin kedua ya mengenai The Fed. Dan poin ketiga, Mas Aldi, ini terkait dengan perang nih yang sedang kejadian ya. Ya, belum kejadian sih. Jangan sampai kejadian perang dunia ketiga ya. Jangan sampai kejadian. Nah, ini terkait dengan Rusia dan juga Ukraina ya. Di mana Rusia ini kan emang udah berusaha menginvasi Ukraina terus ya. Dari tahun-tahun yang lalu, bahkan dari 2014 kalau nggak salah ya. Nah, sedangkan Ukraina ini udah berdekatan dengan NATO, yaitu aliansinya Amerika Serikat dan lain-lain gitu ya. Nah, ini makanya Amerika berusaha bantu Ukraina untuk defend, jangan sampai diinvasi. Ya. Nah, ini yang terjadi karena di sana lagi tegang, sedangkan suplai gas Rusia itu ke Eropa itu melalui Ukraina, suplai gas ke Eropa itu sekitar 43% dari Rusia. Nah, sekarang kalau mereka sengketa, sedangkan Eropa juga lebih memihak ke arah Ukraina dan juga Amerika, tentunya ini akan jadi supply, namanya apa ya, distraksi di bidang supply-nya. Jadi akan sulit nanti supply ke Eropa, gitu ya? supply shock, betul. Artinya untuk mensuplai gas nanti akan lebih sulit, ditahan-tahan sama Rusia kan, karena nggak mau gitu, karena gengsi lah. Seperti itu. Nah, makanya harga natural gasnya meningkat, harga batu bara ikutan meningkat. Harga minyak pun seperti itu, sampai ke angka $91 per barel ya sekarang. Ya. Dan kalau kita lihat secara year on year ya, Mas Aldi, untuk secara year on year sendiri untuk harga komoditas, harga minyak itu dari awal tahun year to date, bukan year on year, itu udah menguat 22%. Harga minyak ini 4 tahun 5 tahun terakhir hanya di kisaran $70 per barel. Tapi sekarang udah nyampe 91, bahkan diekspektasikan nyampe $100 per barel ya. Tentunya emiten-emiten minyak akan diuntungkan nih dengan adanya kenaikan harga minyak ini. Tapi yang mesti hati-hati adalah kenaikan bahan bakar minyak. Ya, bahan bakar minyak kayak di Amerika itu BBM udah naik 40% Mas Aldi. Gimana tuh? Udah naik 40%. Kalau di kita untungnya masih di cap ya. Pertalite itu masih disubsidi oleh pemerintah, jadi harganya tetap. Inflasi kita makanya nggak naik ya. Gitu. Nah, karena kembali menegang ini, kembali memanas ini seperti kata Mas Yosua ya yang ada di komen, ini menyebabkan harga minyak nanti bisa naik lagi kalau terus-terusan seperti ini ya. Hasilnya inflasi nanti tidak tertekan lagi, itu yang berbahaya sebenarnya. Untuk energi yang lainnya juga, energi fosil yang masih sering dipakai, batu bara. Dari awal tahun itu $170, sekarang $234,5. Udah menguat 38%. Ini komoditas yang paling menguat selama year to date ini, tahun berjalan ini 38%. Dan dulu pas komoditi boom setelah krisis 2009, tertinggi itu batu bara cuma 140, sekarang udah 234 ya Mas ya. Bayangin cuan-cuannya emiten batu bara gitu ya, terutama yang bergerak di bidang ekspor ya. Gitu. Nah, makanya dividen perusahaan batubara ekspektasinya di tahun ini bulan keempat bulan kelima akan membagikan dividen yang jumbo. Jadi teman-teman udah dapetin satu tuh, mulai lirik-lirik sektor apa gitu ya.
udah mulai lirik-lirik sektor apa. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu poin-poinnya dan dampaknya. Dampaknya ke ekonomi kita sendiri kalau kita lihat dari komoditas tadi, surplus transaksi berjalan kita untuk pertama kalinya itu mencatatkan nilai yang surplus dari tahun 2011 ya. Karena efek dari ekspor kita yang meningkat seiring pemulihan ekonomi dan harga komoditas yang berbarengan naik. Transaksi berjalan kita surplus dan juga neraca pembayaran Indonesia kita mencatat surplus yang tinggi ya di tahun 2021 sebesar 13,5 miliar dolar AS, meningkat jauh dibandingkan tahun 2020 di 2,6 miliar dolar AS saja. Neraca perdagangan kita juga masih surplus di atas ekspektasi. Kemarin ekspektasinya cuma sekitar 200 juta dolar AS, tapi mencapai 900 juta dolar AS. Gitu ya. Dan target ekspor kita terbesar itu adalah ke China atau Tiongkok sebesar China atau Tiongkok itu sebesar 19% dan Amerika Serikat itu 14%. Jadilah kalau kondisi ini nggak kondusif di kedua negara besar ini akan berdampak ke ekonomi kita juga. Nah dulu Cina kurang stabil ya, sekarang udah stabil, udah pulih. Sekarang Amerika Serikat nih yang ikut-ikutan terhadap perang Rusia Ukraina. Nah kita lihat dampaknya ke depan seperti apa, Mas Ali. Kurang lebih seperti itu. Baik. Wah, luar biasa banget ya. Ini informasinya nih penting banget nih untuk diketahui oleh investor ya dan trader. Tadi udah beberapa poin disinggung ya, yaitu kenapa nih IHSG bisa mengalami kenaikan cukup tinggi ya, signifikan seperti ini karena investor atau pelaku pasar sudah melakukan price in ya. Jadi udah menilai kemungkinan terburuk nih ya. Jadi udah melakukan valuasi dan yang paling berdampak itu adalah varian Omicron ya, di mana dulu ekspektasinya varian Omicron ini bisa mempengaruhi IHSG, tapi ternyata walaupun kenaikannya cukup tinggi, kita sudah tidak lagi melihat penambahan jumlah kasus, tapi yang dilihat adalah fatalitasnya. Ini informasi penting banget nih yang disampaikan oleh Mas Angga ya. Jadi fatalitas itu kalau misalnya tingkat kematiannya berapa gitu ya. Jadi kalau varian Omicron ini tidak seperti varian Delta beberapa tahun yang lalu. Nah kemudian sentimen berikutnya adalah perubahan kebijakan dari The Fed gitu ya. Jadi The Fed ini kan seperti yang diketahui inflasi di Amerika sangat tinggi, jadi salah satu kebijakannya adalah tadi ada 3 tuh. The Fed akan melakukan perubahan suku bunga, akan melakukan tapering gitu ya, atau quantitative easing, sama yang terakhir balancing aset ya. Jadi ini bisa mempengaruhi nih karena The Fed menaikkan suku bunga, kemudian The Fed mengurangi tapering, dan yang terakhir The Fed menjual kembali asetnya kepada masyarakat. Dan ini diharapkan bisa menghentikan inflasi ya. Nah kemudian sentimen yang terakhir yaitu konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina ya. Seperti yang diketahui ini akan berdampak pada komoditas ya. Tadi Mas Angga sudah menyampaikan kalau hintsnya udah kelihatan banget nih kalau harga komoditas udah naik, otomatis emiten-emiten di batubara juga mengalami kenaikan ya. Jadi itu poin penting yang harus diketahui oleh investor terkait kondisi IHSG terkini. Nah pertanyaannya, mungkin kita akan bagi menjadi 2 sektor ya, Mas Angga ya, kalau menurut pandangan saya. Tapi nanti kalau Mas Angga mau tambahkan atau mau diekskalasi atau mau diperluas lagi tidak apa-apa gitu ya. Boleh, Mas. Kalau kita bicara tentang The Fed ya, kita kan masuk ke sektor keuangan nih. Ya terkait kebijakan dari The Fed ini kira-kira akan berpengaruh nggak ya terhadap sektor keuangan di Indonesia? Silakan pandangannya Mas Angga. Iya, untuk sektor keuangan ya. Oke, untuk sektor keuangan di Indonesia, sektor keuangan itu kan bisnisnya itu adalah duit jadi duit ya, Mas Aldi ya. Jadi mereka meminjam uang dari masyarakat, bayar dengan bunga deposito ya. Lalu deposito atau dana pihak ketiga tadi itu disalurkan kembali ke masyarakat, dijadikan kredit gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ketika ada kenaikan suku bunga lending rate, deposit rate semua kan akan naik ya. Cuma biasanya sih seiring dengan kenaikan suku bunga, net interest margin perbankan ini akan meningkat juga ya. Artinya apa? Lending rate-nya akan lebih besar biasanya dibandingkan deposit rate-nya. Sehingga net interest margin diperkirakan akan naik, artinya profitabilitas perbankan ini, sektor-sektor perbankan ini juga akan naik ke depannya. Sedangkan kalau kita perhatikan bank-bank besar ini udah melakukan pencadangan aset ya. Kalau kita tahu perbankan itu kan bisnis modelnya mereka harus ada dana darurat atau yang namanya CKPN, cadangan kerugian penurunan nilai. Kalau ada kredit yang nggak terbayar atau NPL seperti itu ya. Artinya bank ini harus menyisihkan untuk dana darurat ketika ekonomi lagi jelek.
Tujuannya biar ketika banyak NPL, bank ini tinggal gelontorin dana darurat aja. Semacam cadangan devisa kita lah. Kalau dolar lagi jelek, pemerintah gelontorin cadangan devisa gitu. Nah, kalau kita perhatikan bank-bank ini udah membebankan cadangan CKPN itu dari tahun 2020. Itu 2020-2021 CKPN dicadangkan udah cukup besar sehingga menekan net profit dari bank-bank besar ini. Cuma BCA yang paling bertahan ya kayaknya, walaupun udah tergerus juga tetap aja bisa profit juga gitu kalau bank BCA ya gitu. Nggak dibandingkan dengan bank yang lainnya. Nah, seiring dengan penurunan CKPN itu artinya udah cukup nih pencadangannya. Ekonomi udah mulai pulih, artinya apa? Net interest margin mulai meningkat nanti, suku bunga meningkat. Nah, suku bunga yang meningkat ini kalau masih bisa dibandingin dengan daya beli, artinya masih bisa catch up, sebenarnya itu nggak masalah. Jadi suku bunga sendiri yang dinaikkan itu bukan berarti jelek ya, Mas Aldi dan teman-teman. Tergantung daya beli. Kalau daya beli masih tahap recovery seperti ini, ya kalau dinaikin pun nggak masalah gitu. Selama masyarakatnya masih bisa ada daya beli juga. Inflasi kita pun kan masih di bawah 3% kan target BI kan. Masih di angka 2%-an. Sedangkan masih ada 1% lagi. Dan dengan adanya penyaluran kredit itu, lalu stimulus dari pemerintah juga masih diperpanjang ya, PPN properti itu diperpanjang yang ditanggung pemerintah 50% untuk rumah di bawah 2 miliar dan 25% untuk 2-5 miliar diperpanjang sampai September. Ini artinya dari sektor properti masih bisa banyak menyumbangkan kredit untuk perbankan ini. Selain itu juga PPNBM untuk otomotif juga masih diperpanjang sama pemerintah. Artinya stimulus ini masih digelontorkan terus dan masih dibuat enteng untuk terutama tulang punggung ekonomi Indonesia yaitu sektor perbankan. Ya, jadi udah mulai kelihatan deposit turun yang berada di bank-bank ini dan loan growth itu terus bertumbuh dibandingkan tengah tahun lalu ya. Tengah tahun lalu itu di bulan Juni hanya 0,6% loan growth pertumbuhannya secara year on year. Di bulan kemarin di Desember 2021 itu udah meningkat 5,2% year on year. Jadi seperti anak tangga udah mulai pulih pertumbuhan kreditnya. Nah, ini yang mau kita lihat Mas Aldi ya untuk sektor perbankan. Baik ya. Nah, kemudian nih, kan kalau misalnya The Fed melakukan kenaikan ya, meningkatkan suku bunganya nih, apakah bank sentral kita juga seberapa besar peluangnya untuk ikut menaikkan suku bunganya? Seberapa besar? Padahal kita inflasinya masih terjaga, GDP kita juga masih bagus dan mata uang kita juga masih kuat. Bahkan dana asing masih masuk nih ke Indonesia nih. Seberapa besar sih peluangnya kalau The Fed berubah, maka ada perubahan juga di suku bunga Bank Indonesia? Silakan pandangannya Mas. Ya, kalau kita lihat dari The Fed sendiri, dari iklim AS sendiri, memang secara inflasi itu udah kelampau tinggi ya Mas Aldi, 7,5% di tahun lalu itu, 7,5% inflasinya di bulan Januari ya, itu inflasinya 7,5%, sedangkan itu tertinggi 40 tahun terakhir. Dan negara maju biasanya itu di angka 2%-an. Artinya di sini duitnya kebanyakan banget ya di sana ya, karena gelontor stimulusnya. Maklumlah negara maju kalau gelontor stimulus gampang, tinggal cetak aja dan tinggal skema-skema infrastruktur dan lain-lain kan langsung ada gitu duitnya. Dan sedangkan suku bunga di sana itu 0 sampai 0,25%. The Fed rate-nya ya, Fed Fund Rate. Artinya di sini real interest rate-nya itu minus 7,25% ya, real interest rate-nya. Artinya minus untuk pertumbuhan interest-nya, untuk return-nya gitu. Sedangkan di Indonesia sendiri, target BI di angka 3%, sekarang inflasi kita di kisaran 2%, dan inflasi kita di kisaran 2%, sedangkan untuk suku bunga 7 days repo rate kita, ya, BI rate kita masih berada di angka 3,5%. Artinya BI rate di 3,5%, inflasi di 2%, ada real return di 1,5% ya. Artinya masih menarik untuk investor asing taruh uang di pasar kita. Nah, ini yang dilihat selisih 1% atau berapa basis poin aja sangat berpengaruh ya untuk return investasi yang jumbo seperti dana-dana asing seperti itu ya. Makanya mungkin dana asing tertarik ke sini juga salah satunya karena itu juga. Dan posisi ekonomi kita dan nilai tukar kita yang cenderung stabil Mas Aldi. Cadangan devisa kita juga nilainya sangat tinggi sekarang ya, karena ekspor kita bertumbuh terus.
Baik, baik. Jadi bisa kita bilang nih, ini menurut pendapat saya nih ya, ini sebenarnya walaupun The Fed menaikkan suku bunga, sebenarnya bank sentral kita tidak perlu loh ikut-ikutan menaikkan suku bunga karena ekonomi kita masih tinggi dan daya tarik investasinya masih besar. Bisa nggak kita sampaikan seperti itu, Mas Andri? Iya, bisa. Nggak akan, mungkin nggak akan langsung dinaikkan juga, nggak akan langsung ngikutin dari The Fed, ya, karena yang lagi tadi, inflasi kita belum nyampe ke target yang diinginkan oleh BI kan. Jadi mungkin di kuartal 2 akhir atau menjelang kuartal 3 baru ikut naik, mungkin bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau nggak dinaikin, resikonya adalah kalau nggak dinaikin terus-menerus, resikonya arus dana asing bisa keluar lagi kan nanti. Kalau misalnya inflasi di AS sudah turun gitu. Baik, baik ya, luar biasa banget ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke segmen yang kedua ya, yaitu dari sisi komoditas nih terkait faktor yang menjadi ini ya, dampak nih antara situasi geopolitik antara Ukraina sama Rusia ya, yaitu harga komoditas nih melambung tinggi nih ya, harganya naik. Cuma menarik ya, kalau kemarin di berita disampaikan kalau Rusia sudah menarik pasukannya dari Crimea gitu, dari Ukraina gitu, ditarik mundur ya. Tapi di sisi lain Amerika mengatakan wah ini belum meyakinkan gitu ya, dan bahkan masih pasukannya masih bertahan nih di titik-titik penting. Kenapa sih seperti itu, Mas Angga ya? Kenapa dari sisi Amerika ini ingin banget gitu ya berseteru dengan Rusia gitu ya, dengan Ukraina dan Rusia, tapi di sisi lain Rusia sepertinya udah mulai menjauhi nih. Sepertinya ada dua pandangan yang berbeda nih. Silakan. Menurut Mas Angga gimana? Iya, kalau saya lihat ya, US dan Rusia ini sebenarnya, Rusianya itu kan udah menegaskan dia mau negosiasi dan berdialog ya. Tapi mungkin Amerika karena anggaran militernya besar dan juga merasa powerful, banyak sekutu, pengen menunjukkan powernya sebagai world police gitu ya, polisi dunia. Karena kemarin juga di beritanya sebenarnya simpang siur juga sih Mas, karena di kemarin sempat dibilang ditarik, tapi terakhir dari NATO bilang menyerang Rusia dengan bilang, oh Rusia ini kayaknya masih mau intervensi nih, masih mau invasi, sangat memungkinkan gitu. Tapi ini dari sisi NATO ya, NATO itu kan sekutu AS juga ya. Jadi kita nggak bisa terima begitu aja ya. Tapi kalau dari Rusia sendiri, dia menegaskan kemarin kan untuk Putin itu lebih ke arah negosiasi ya dan berdialog seperti itu. Malah banyak yang ngencengin juga nih. Kemarin katanya bukan ditarik pasukannya, cuma rotasi militer aja kayak gitu. Jadi balik lagi gitu ya. Tapi kalau kalau menurut saya semoga aja jangan sampai terjadi perang. Karena kalau terjadi perang ya itu tadi, ini belum kejadian aja udah harga komoditinya udah naik gila-gilaan. Gimana kalau misalnya beneran terjadi? Sedangkan sekarang ekonomi ini lagi mulai pulih. Kalau lagi recovery phase seperti ini, apalagi ekonomi China yang besar lagi recovery, permintaan energi dunia akan sangat meningkat gitu ya. Batu bara 50%-nya dari China. Sekarang mereka lagi butuh banyak buat besi dan baja juga. Green energy terkait electric vehicle, baterai-baterai listrik juga di seluruh dunia lagi meningkat. Mining Bitcoin butuh mineral-mineral juga lagi meningkat di mana-mana. Nah, ini jadi katalis positif untuk komoditas, tapi kalau nggak ada supply-nya berbahaya. Kalau disendat dengan terjadinya perang, artinya supply gas berkurang dan Eropa jadi beralih ke batu bara lagi. Ya permintaan batu bara nanti melonjak lagi, demand-nya padahal supply-nya padahal belum belum full power itu gitu. Semoga aja nggak kejadian sih kayak gitu. Baik, baik ya. Jadi itu mimpi buruk gitu ya. Soalnya yang bertarung ini adalah dua negara adidaya gitu, sama-sama memiliki nuklir terbanyak di dunia gitu ya, antara Amerika Serikat dengan Rusia gitu. Jadi kalau tekan tombol ya itu Waduh. perang dunia ketiga cuma 10 menit aja mungkin gitu ya. Iya, makanya jangan sampai nih. Baik ya. Memang saya beberapa waktu lalu ingat kata-kata Pak Khatib Basri gitu ya. Jadi kalau dua negara tidak bisa berdagang, dia akan berperang gitu ya. Jadi ini kenaikan harga komoditas ini apa istilahnya, jangan sampai terjadi hal yang seperti itu gitu ya. Baik, selanjutnya berarti ini sentimen ini bisa bagus ya untuk sektor komoditas ya. Mungkin bisa dielaborasi lagi nih, komoditas seperti apa nih yang bisa berdampak kepada emiten-emiten yang ada di Indonesia. Silakan Mas Angga. Ya, komoditas yang terdampak pastinya tadi seperti yang sudah kita bicarakan ya, batu bara itu udah menguat 38%, leader untuk penguatan terbesar di tahun ini dari year to date. Lalu yang kedua ada minyak mentah, penguatannya 22% secara year to date, dari $75 ke $91 per barel. Lalu untuk yang menarik lainnya adalah CPO.
CPO ini dari tahun 2020, 2021 meningkat terus sampai ke level all time high sekarang. Di kisaran level 5.500-an ya. 5.600 bahkan sempat kemarin. Padahal di akhir tahun kemarin itu hanya di kisaran level 4.700. Nah, palm oil ini kenapa meningkat banget? Karena terkait supply shock juga. Sedangkan si palm oil ini banyak supply ke India terutama ya. Banyak pengguna minyak sawit di India. Nah, supplier utama adalah Malaysia dan juga Indonesia. Malaysia itu kekurangan tenaga untuk panen kelapa sawitnya dia ya. Sedangkan kalau kita tahu kelapa sawit itu dipanen kan menggunakan tangan bukan pakai mesin ya. Nggak kayak batu bara gitu. Nah, karena kekurangan tenaga kerja, karena adanya restriksi perekrutan dari karena adanya pandemi, ini makanya jadi menyulitkan untuk panen minyak sawit di sana gitu. Nah, itulah yang mengganggu supply dari Malaysia. Sedangkan dari Indonesia sendiri, dari Malaysia tadi inventory juga lagi berada di level yang sangat rendah gitu ya, inventorinya. Nah, lalu yang kedua itu ada yang namanya dari Indonesia. Indonesia merupakan supplier besar juga. Dari Indonesia sendiri, kita baru aja ada larangan ekspor, yaitu DMO 20% untuk produsen-produsen kelapa sawit ya. Sehingga kelapa sawit ini nggak bisa langsung 100% diekspor. Seperti batu bara ya, harus memenuhi DMO dulu. Dan harganya udah dipantau sama pemerintah juga, udah dipatok. Karena kemarin harga minyak goreng sempat mencapai level 40 ribuan gitu ya. Tinggi banget gitu. Nah, jadi dengan adanya sentimen-sentimen yang cukup menekan ini, itu yang ngebus harga CPO untuk naik cukup tinggi ke level all time high. Ya. Lalu nikel, yang ketiga terkait nikel, itu permintaan akan electric vehicle di tahun ini kemungkinan masih terus meningkat, green energy dan sebagainya. Antam pun udah membuat pabrik dan tanda tangan agreement dengan 2 emiten besar produsen baterai listrik, yaitu CATL dan LG Chem. Emas juga mengalami penguatan. Nah, emas nih yang unik. Kemarin ke 1.900-an ya levelnya. Ini karena adanya perang ini membuat uncertainty kan meningkat. Jadi banyak yang beralih ke safe haven asset, yaitu salah satunya emas ya. Makanya banyak rotasi di saham-saham terutama sektor teknologi di Amerika itu berotasi ke emas dan juga obligasi pemerintah di sana. Seperti itu. Nah, untuk komoditas andalannya, kalau saya pribadi pastinya pertama batu bara. Karena ini merupakan penyumbang ekspor terbesar kita di sepanjang 2020 sampai 2021. Menyumbang ekspor non migas kita sangat besar, makanya bisa surplus dan cadangan devisa kita besar. Lalu yang kedua ada minyak mentah dan juga ada CPO serta nikel. Kita borong semua aja Mas ya, karena memang sumber daya alam kita sangat banyak ya di Indonesia. Batu bara, CPO, minyak mentah dan nikel. Yang paling lagging itu sekarang ini malah perkebunan kelapa sawit ya, emiten-emiten seperti London Sumatera, Astra Agro Lestari itu malah delay ya untuk harganya, lagging. Kalau untuk batu bara udah sempet naik tapi ada koreksi tipis ya. Seperti itu. Tapi bisa dipantau untuk batu bara untuk tahun ini lagi average selling price sudah meningkat. Lalu nikel, CPO dan juga emiten-emiten yang bergerak di bidang minyak. Tapi untuk minyak memang lebih hati-hati ya karena ada intervensi dari OPEC seperti itu. Baik luar biasa ya. Jadi di sisi lain ini konflik geopolitik ini justru membawa berkah nih ya, kenaikan harga energi dan emiten-emiten di Indonesia. Jadi beberapa komoditas yang bisa diperhatikan andalannya adalah batu bara, minyak ya, nikel ya, dan CPO ya. Betul. Nah, berarti bisa kita bilang nih GDP kita bakal bertumbuh lebih tinggi lagi dong nih akibat kenaikan harga komoditas ini. Jadi barusan saya baca berita ya terkait ekspektasi pertumbuhan GDP kita. Ini sebentar saya bacakan. Kita ekspektasi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 antara 5,3 sampai 5,9% ya. Ini versi pemerintah nih, 5,3 sampai 5,9%. Ini dengan kenaikan komoditas seperti ini kan kita banyak ekspor komoditas gitu ya. Terlalu optimis nggak? Bisa terrealisasi nggak di angka ini kalau menurut pandangan Mas Angga? Iya, untuk pertumbuhan GDP kita sebesar level 5% sampai 5,9 itu ya tadi di angka 5%-an lebih itu saya rasa sejauh ini optimis sampai bulan kedua ini ya. Karena harga komoditas tadi tulang punggung dari ekonomi kita, komoditas batu bara serta daya beli masyarakat juga masih terus meningkat. Itu tentunya ini jadi bahan bakar ya. Dan
Kalau kita perhatikan dengan meredanya gejala Omikron ini nggak separah dulu ketika varian Delta ya. Mobilitas masyarakat pun udah meningkat dibandingkan tahun lalu gitu. Jadi perbedaannya sangat jauh. Vaksin kita juga untuk vaksinasi booster sudah berjalan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara maju yang vaksinasinya udah di atas 70%, seperti UK, Perancis, Amerika Serikat, itu semua udah open ekonominya. Nggak ada karantina-karantinaan lagi ya. Dan Malaysia udah open karantina juga, udah open untuk karantina juga di bulan April ya, kalau nggak salah ya, untuk Malaysia ya. Lalu untuk Filipina, kalau nggak salah udah buka juga, jadi udah sangat banyak negara-negara yang buka ya. Karena mereka tahu pandemi COVID ini kalau terus-terusan ditahan aja, lockdown terus, ekonominya akan dikorbankan kan. Dan berapa banyak lagi stimulus yang harus digelontorin kalau misalnya di lockdown lagi gitu. Nah, jadi dengan merefleksi dari itu, Om Luhut pun, atau Pak Luhut pun udah bertitah ya, di bulan April nanti nggak ada karantina lagi kemungkinan rencananya. Dan sekarang udah 3 hari untuk yang udah divaksin booster pelaku perjalanan luar negeri, artinya ini udah jadi katalis positif untuk ekonomi kita tahun ini ya. Asalkan resiko yang tadi kita obrolin mengenai perang Rusia dan Ukraina ini nggak terjadi beneran gitu ya. Dan juga nggak ada inflasi yang terlalu berlebihan karena adanya kenaikan harga komoditas. Sejauh itu masih cukup aman untuk ekonomi kita bisa tumbuh di tahun ini. Jadi saya cukup optimis sampai 2 bulan ini ya. Seperti itu. Baik ya, jadi memang realistis ya 5,3 sampai 5,9% nih, karena memang ekonomi makro kita cukup baik gitu ya. Nah, selanjutnya Mas Angga, saya ingin bicara terkait kondisi teknikal nih di IHSG nih. Ya. Kan kita baru aja menyentuh level tertinggi lagi nih, all time high nih. Kira-kira target berikutnya IHSG di berapa sih kalau menurut pandangan Mas Angga? Silakan. Oke, target IHSG kita sejauh yang saya lihat terdekatnya udah kelihatan banget Mas Aldi, level 7.000 sampai 7.100 itu merupakan level IHSG kita. Dan itu sebenarnya target kita dari akhir tahun kemarin, cuma belum sempat tercapai ya karena satu dan lain hal. Tapi sekarang udah semakin mendekati level tersebut, dan hari ini kemungkinan akan closing di atas level all time high juga ya, di atas level high di tanggal 10 Februari kemarin. Jadi hari ini pun IHSG kita udah berusaha, udah retest ya, udah mantul di EMA 10, yaitu di level 6.812, 6810. Jadi ketika dia break ke atas seperti ini ya harusnya solid untuk kenaikannya. Dan kalaupun ada koreksi, selama koreksinya nggak jatuh di bawah level MA20 atau di level 6740, seharusnya IHSG kita masih bisa melanjutkan kenaikannya lagi, mendekati level 7.000. Dan dengan arus dana asing tadi saya cukup optimis, dari awal tahun udah 18,8 triliun, secara weekly juga udah 2,57 triliun. Sektor yang menopang di sepanjang yield to date ini IDX energi yang menopang, lalu IDX transportasi. Oke, IDX trans kontribusinya kecil lah ke IHSG kita, tapi kalau IDX energi kontribusinya lumayan karena perusahaan-perusahaannya cukup besar. Dan yang terpenting adalah sektor perbankan juga bisa mendongkrak IHSG kita. Dan uniknya pembelian terbanyak itu ya karena sektor perbankan kontribusinya 35% ya ke indeks kita, dan asing ini udah belanja ke saham-saham top market cap terutama banking. Jadi top 5-nya itu adalah kalau dari awal tahun itu BRI 3,8 triliun, BCA 3,2 triliun, BNI 2,6 triliun, Telkom 2,6 triliun, lalu ada Bank Jago atau Arto 1,7 triliun, dan Bank Mandiri 1,3 triliun. Jadi bank-bank besar ini udah diborong nih, dan secara konsisten diborong, terutama BNI di bulan ini. Jadi untuk yang mau ikutin investor asing ataupun investasi yang cukup aman sekarang, kalau saya perhatikan banking ya, karena tadi itu buffer ekonomi kita. Baik. Jadi secara teknikal nih 7.000 adalah angka yang rasional ya. Ini 7.000 target terdekatnya nih. Ya. Dan kemudian titik supportnya ada di area 6.740 ya, di mana itu adalah titik di MA20-nya IHSG. Dan beberapa saham bank dengan kapitalisasi terbesar sudah diborong oleh investor asing. Ini kita udah ikutan beli nggak nih? Kita udah jadi ini belum ya? Investor belum nih memiliki saham-saham ini. Kalau enggak nanti kita malah kalah nih ya sama investor asing udah beli dulu. Baik,
Ya, jadi seperti itu ya. Secara teknikal IHSG masih solid, kuat ya, bullish ya. Nanti semoga kenaikannya masih akan terus berlanjut. Nah, Betul. pertanyaan terakhir nih, Mas Angga nih. Kira-kira apa sih saham-saham yang bisa jadi rekomendasi ya, atau yang bisa diperhatikan nih dari Indo Premier? Silakan, Mas Angga. Ya, oke. Kita bicara weekly atau untuk investasi nih, Mas Aldi? Boleh dari weekly atau boleh juga untuk mungkin 3 ya, yang di apa swing trading gitu. Kemudian weekly atau juga jangka panjang gitu. Silakan. Oke, kita bicara untuk swing trading secara weekly dulu deh. Kita gabung aja ya untuk weekly dan swing trading. Nah, kalau saya perhatikan yang menarik untuk weekly dan untuk di swing secara mungkin midterm ya, cukup panjang, itu dari finance ada Bank BNI yang baru saja breakout dan mencoba level 8.000 ya. BNI, lalu ada Bank BTN yang juga baru saja menunjukkan reversal ya dari level yang cukup rendah di level 1.500-an. Lalu ada juga Bank BJTM nih. BJTM itu udah berada di area di atas EMA 20, EMA 5 dan juga EMA 10-nya. Ya. Dan BJTM ini merupakan sarana income investing yang enak ya, karena bank daerah ini biasa yield dividennya itu 5-6%. Dan bentar lagi musim dividen, bulan 4, bulan 5, jadi ini cukup menarik untuk dipantau. Lalu untuk dari IDX Energy juga cukup menarik, ada Adaro, PTBA, dan juga ITMG yang bisa diperhatikan untuk swing secara mingguan ya, selama konsisten di atas EMA 5 dan 10 secara weekly. Selain itu, ada satu sektor lagi yang menarik, IDX Cyclic, ada MAPI ya. Nah, MAPI ini setelah cukup tertekan dengan adanya ketidakpastian, oke, sorry Mas Aldi. Tidak apa-apa, insiden ya. Jadi harap dimaklumi ya. Silakan. Oke. Jadi ada beberapa saham tadi yang bisa diperhatikan dari weekly ya, yaitu ada BNI, BBTN, dan BJTM. Kemudian dari energi ada Adaro, PTBA, dan ETNG. Dan dari cyclical ada MAPI ya. Betul. Nah, ini pasti masih banyak lagi nih yang bisa diperhatikan nih. Ya. Silakan Mas Angga. Oke, secara weekly itu kurang lebih, dan untuk diinvest masih terkait dengan sektor perbankan juga ya. Karena masih ada beberapa saham yang belum mencapai target price kita nih Mas Aldi. Seperti untuk Bank BRI ya, Bank BRI itu kita target price berada di level 5.200, jadi cukup upside-nya lumayan banget, dan Bank BRI ini kalau saya lihat ditahan memang untuk nggak naik terlebih dahulu ya, karena porsi asing cukup besar di sini, dan tinggal nunggu giliran aja untuk ditarik naik bersamaan dengan bank-bank yang lain. Target price di 5.200, lalu untuk Bank BNI targetnya masih di level 9.200 ya. Itu cukup menarik, dan BTN ya, upside-nya paling potensial di level 2.600 untuk Bank BTN. Lalu untuk yang kedua, silakan. Ya, untuk selain sektor banking ada sektor telekomunikasi. Untuk sektor telekomunikasi ada Telkom, target price kita di 4.500. Ini belum memperhitungkan laporan keuangan Q4 ya, yang kemungkinan akan tetap meningkat juga. Lalu ada Excel juga, target price kita di level 3.900. Lalu untuk emiten-emiten dari IDX Energy, sektor energi ada Indo Tambang Raya, target price kita di 26.000. Lalu ada PTBA, target di 3.870. Dan Adaro, target kita di 2.500. Kurang lebih seperti itu rekomendasi sahamnya. Wah, luar biasa banget ya. Jadi ini pilihan sahamnya ada dua nih ya, yaitu ada yang untuk weekly ya, atau swing ya, kemudian ada yang untuk jangka panjang ya. Tadi mungkin jika Bapak dan Ibu sahabat investor ingin mendapatkan riset yang lebih lengkap ya, silakan ya bergabung dengan Indo Premier, karena ini rekomendasinya diberikan setiap hari gitu ya oleh Indo Premier kepada seluruh nasabah gitu. Jadi banyak banget pilihan sahamnya. Dari banking gitu ya, ada Bank BNI, ada BBTN, ada BJTM ya. Ini karena terkait sama musim dividen, karena bank daerah ini info penting juga nih. Bank daerah itu ternyata dividen yieldnya di atas 5% gitu ya. Jadi kalau kita dividen hunter, ini bisa mempertimbangkan nih bank-bank daerah. Berhubung sekarang lagi musim dividen ya.
Nah, kemudian dari energi ada Daro, PTBA ya, dan ITMG. Kemudian dari cyclical ada MAPI. Sedangkan untuk investasi jangka panjang ini bisa diperhitungkan Bank BBRI ya dan Bank BTN ya, karena ini tadi sempat disinggung menarik juga karena sedang ditahan ya oleh investor asing karena kepemilikannya sangat besar nih. Jadi kemungkinan tinggal tunggu waktunya aja nih untuk bisa ikut dengan bank-bank lain ya, terutama BNI yang udah mengalami kenaikan cukup tinggi gitu. Selanjutnya ada dari sisi infrastruktur, Telkom ya, Excel, dan terakhir energi ya untuk investasi ITMG, PTBA, dan Adaro. Sekali lagi, kalau misalnya ingin mendapatkan informasi lebih lengkap ya silakan bergabung dengan Indo Premier Sekuritas ya. Baik, tak terasa kita sudah di penghujung acara ya. Mungkin kita buka 1 atau 2 pertanyaan dulu ya, Mas Angga ya, sebelum kita tutup. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kalau kita lihat ISG kita juga silakan jika Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Hampir mencapai 6.900 nih Mas Aldi. Kalau kita lihat ISG kita hari ini. Iya, 8 poin lagi. Tadi saya lihat terakhir 8 poin lagi 6.900 ya. Sekarang 3 poin lagi. 3 poin lagi, luar biasa. Semoga tembus nih ya. Iya. Baik. Jadi all time high. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki saham nih sekarang waktunya nih ya, bisa mengikuti ya kenaikan dari ISG ini. Ini ada pertanyaan dari Siska Soft ya terkait saham ICBP dan Antam. Apakah masih rekomen untuk buy atau wait dulu ya? ICBP dan Antam ya. Ini Antam tadi saya lihat sepertinya udah naik 7% nih. Silakan pandangannya Mas Angga. Oke. Ya, untuk Antam sendiri ya kemarin itu berhasil break resistance yang cukup sulit ditembus ya 1.900 dan ternyata surprisingly hari ini naik dengan volume yang sangat tinggi ya. Langsung balik ke level 2.100 ya. Dan ini kalau teman-teman yang mau entry untuk swing trading udah waktunya entry, udah break EMA 50 juga, cuma better tunggu hari minggu depan ya, hari Senin. Tunggu agak ada pullback sedikit, koreksi kalau bisa ke area 2000-an. Kalau di area 2000-an nanti teman-teman baru serok di sana. Dan koreksinya tentunya tidak diimbangi dengan kenaikan volume ya, artinya koreksi sehat. Itu untuk Antam. Lalu selanjutnya untuk ICBP ya. Untuk ICBP sendiri, nah sektor consumer goods ini atau consumer non-cyclical ini kelihatannya kurang diminati ya, karena banyak sektor-sektor yang lebih ngacir dan lebih menarik secara kinerja. Gitu. Nah, ICBP sendiri kita masih sell on strength terlebih dahulu secara teknikal ya. Untuk teknikal sell on strength terlebih dahulu, potensi penurunan lanjutan itu ke level 8475 ya. Seperti itu. Better wait and see dulu untuk ICBP. Baik. Jadi kira-kira seperti itu ya. Terima kasih pertanyaannya, semoga terjawab. Selanjutnya, nah ini terkait saham otomotif nih, terbesar di Indonesia, Astra. Kira-kira gimana nih pandangannya? Masih menarik kan ya kalau kita simpan untuk jangka panjang? Silakan, Mas Angga. Oke, untuk ASI sendiri dengan adanya PPNBM dari pemerintah, ditanggung pemerintah, tentunya sangat menarik ya. Kelihatan dari pemulihan penjualan otomotifnya di awal tahun ini aja, di Januari ini, pembukuan penjualan mobil itu udah 44.300 unit, atau tumbuh 65% secara year on year dibanding Januari tahun lalu ya. Jadi udah kelihatan pemulihannya dan secara kinerja untuk nilai wajar dari ASI sendiri kita juga masih berada untuk ASI 6.200 ya untuk target price kita dengan perhitungan DCF. Dan secara teknikal ada reversal nih ya, kelihatannya menarik untuk ASI ya. Baik, jadi masih menarik ya kalau kita perhatikan ya untuk saham Astra ya, ASI. Baik, terima kasih tanggapannya, terima kasih juga pertanyaannya. Nah, mungkin ini untuk satu pertanyaan terakhir ya. Silakan jika Bapak dan Ibu ada yang mau bertanya. Ini pertanyaannya ada sekitar ratusan ribu pertanyaan masuk nih. Antusias sekali ya hari ini ya, jadi saya ucapkan terima kasih. Ini bertanya terkait Net TV nih, yang baru aja IPO. Kira-kira potensinya bagaimana sih? Silakan. Teman saya ada los ingin bercanda. Ini pertanyaannya salah. Ekstrim. Ekstrim ya. Baik, mohon maaf. Nah, mungkin terkait pertanyaannya dengan IPOT deh ya. Ini silakan pertanyaan dari irsat_a.mm. Apakah ada solusi berinvestasi agar pelajar yang belum memiliki KTP ya? Jadi kalau belum punya KTP, kira-kira bisa nggak nih bergabung nih dengan Indo Premier nih untuk pelajar? Gimana solusinya? Silakan Mas Angga.
Oh, tentunya bisa ya. Solusinya sangat gampang adalah pinjem KTP orang tuanya dulu aja. Itu solusi paling mudah ya. Kalau memang belum punya KTP ya tidak bisa karena memang pembuatan SID membutuhkan KTP. Jadi kalau belum punya ya kita karena komit untuk belajar ya pinjem aja sama orang tua, jelaskan baik-baik emang mau belajar, tujuannya seperti apa, jelaskan dulu bahwa saham itu bukan judi dan sebagainya. Nanti pasti orang tua mengerti juga dan mau bantu kita. Jadi harus ada KTP-nya. Baik, baik. Jadi itu kita apresiasi banget ya di usia muda. Ini saya malah justru iri gitu ya. Udah SMA apa namanya masih muda banget sekolah gitu. Udah mulai belajar tentang investasi itu luar biasa. Jadi solusinya bisa pinjam ya KTP orang tua sementara. Nanti begitu teman-teman sudah punya KTP, langsung bisa buka rekening atas nama sendiri ya. Ya, Jadi dan usia 17 tahun hadiahnya apa namanya kadonya adalah saham. Itu luar biasa keren banget ya, gitu ya. Jadi tidak ada batasan ya, tidak ada alasan nih untuk tidak berinvestasi. Dan yang belum memiliki rekening efek, silakan ya bergabung dengan Indo Premier Sekuritas. Baik, saya rasa itu ya untuk sesi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah bertanya ya, dan mohon maaf jika pertanyaannya tidak terafiliasi ya, tidak disampaikan nih. Mungkin kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Kita ucapkan selamat, apresiasi dan aplaus ya yang luar biasa kepada Mas Angga karena sudah meluangkan waktunya nih untuk bisa berdiskusi bersama kita untuk membahas kondisi IHSG terkini ya. Semoga di lain waktu kita bisa mengundang kembali Mas Angga untuk memberikan pemaparan-pemaparan yang luar biasa keren lainnya. Nah, sebelum kita tutup, Mas Angga mungkin ada closing statement atau apa yang ingin disampaikan nih sebelum sebagai penutup nih pada pertemuan hari ini. Silakan Mas Angga. Ya, untuk penutup seperti biasa, advice saya tetap untuk teman-teman di sini yang baru belajar dan juga yang udah lama, gunakan metode yang tepat. Kalau untuk investasi pakai fundamental, yaitu pelajari laporan keuangan perusahaan. Untuk trading pakai yang namanya technical, lihat chart dan sebagainya. Dan yang terpenting lagi adalah psikologi ya. Jadi teori itu cuma sebatas kulit aja. Psikologi teman-teman lebih penting di market ya. Karena jangan sampai kita kehilangan psikologi malah masuk ke saham itu asal-asalan gitu ya, tanpa ada basisnya. Jadi dianalisis dulu, jangan hanya ikut-ikutan ya. Dan kalau saham-saham yang baru IPO, itu dipastikan teman-teman analisa dulu prospektusnya seperti apa, apakah pemakaian dananya untuk produktif atau untuk yang tidak produktif. Lalu untuk jumlah saham yang di IPO-kan berapa, seperti itu. Jadi simak terus konten-konten dari IPOT dan tentunya kami akan terus bantu mengedukasi untuk para investor, seperti itu. Thank you untuk kesempatannya. Luar biasa ya.